Halo, halo, Bung Rocky. Kita lanjutin ngobrol. Ini berkaitan dengan pertemuan Anda dengan Pak Luhut. Tapi saya tidak akan bahas soal pertemuannya, tapi kontennya ya, lebih pada kontennya. Karena itu kan bicara kemarin ada soal kalau bukan orang Jawa jangan mimpilah jadi presiden di Indonesia gitu. Terus kemudian diwacanakan macam-macam orang menyebut, oh pernah orang Jawa yang sukses jadi presiden, orang menyebutnya non Jawa yang sukses, siapa nyebutnya Pak Habibie. Walaupun Pak Habibie juga hak Jawa juga ya, karena ibunya juga Jawa kan gitu. Nah juga tadi kemarin kan kita juga kebetulan diminta membahas buku, dan saya juga diminta jadi moderatornya soal politik identitas. Saya kira ini akan jadi isu yang terus berlanjut sampai nanti pada Pilpres 2024, apalagi di situ kita kan mulai muncul nama banyak figur-figur yang non Jawa, katakanlah gitu. Ada orang seperti Anies Baswedan, ada orang seperti Erick Thohir, ada orang seperti Sandiaga Uno yang sebenarnya secara rootnya ini kan bukan Jawa, meskipun orang seperti Anies itu memang besar di Jawa, tapi tentu saja rootnya bukan. Ya, itu istilah tempat itu, kita mempersoalkan rootnya itu, akarnya atau rooting, mencari akar itu. Dan memang istilah politik identitas diucapkan oleh Pak Luhut dalam perbincangan dengan saya. Tapi sebelumnya Pak Jokowi juga udah mengucapkan itu tuh. Jadi terlihat bahwa ada semacam desain di istana untuk memojokkan satu jenis politik yang mereka cap identitas basisnya, terutama agama tuh. Kan kalau kita lihat dari awal, memang itu diidentikan dengan agama, seolah-olah identitas itu hanya soal agama. Padahal di dalam teori ilmu politik itu SARA itu adalah politik identitas, rasisme itu politik identitas itu, agamaisme juga politik identitas, itu sukuisme politik identitas. Dan itu semua yang kemarin saya komentari Pak Luhut, bahwa itu adalah faktor antropologis. Orang memang hidup dengan kedudukan antropologis begitu. Setiap orang ada rootnya, ada akarnya, budayanya apa, agamanya apa, etnisnya apa. Dan itu yang nggak mungkin dihapus dari kehidupan politik kita tuh. Bahkan di Amerika itu masih ada itu politik identitas yang disebut white Protestan, ya, itu. Di Jerman juga begitu tuh, ada partai yang basisnya Kristen walaupun pakai Kristen Demokrat. Jadi sebetulnya di seluruh dunia itu terjadi politik identitas karena orang mau cari sesuatu yang eksklusif di dalam politik. Ya, di Kanada dalam bentuk multikulturalisme itu yang dikaji oleh filsuf dan sosiolog dunia tuh. Jadi sebetulnya di kita juga begitu sebetulnya. Kalau kita sebut Pancasila itu apa? Pancasila itu adalah politik identitas. Di dalamnya ada keagamaan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu politik identitas. Sila kelima adalah keadilan sosial, itu juga identitas dalam arti ideologi yang dekat-dekat dengan Marxisme itu. Karena keadilan sosial itu sangat dekat dengan identitas Marxis sebetulnya, bukan komunis ya, Marxisme itu dan sosialisme itu. Demikian juga sila kedua, kemanusiaan dan adil dan beradab, itu adalah versi sekuler yang kita bawa untuk memastikan bahwa hanya dengan mengucapkan kemanusiaan yang adil dan beradab, kita nggak perlu cari-cari alasan untuk masuk surga kan. Kalau kita berbuat baik pada orang lain, ya udah itu fungsi sosial manusia. Surga itu pasti bonus yang tidak perlu kita tagih, itu adalah hak langit, hak Tuhan untuk memberikan. Persatuan Indonesia dan nasionalisme yang sering kali dianggap sebagai Soekarnoisme itu, karena Soekarno doyan dengan persatuan, juga politik identitas tuh. Jadi Pancasila itu intinya ada politik identitas tuh. Dan yang sering kali disalahartikan bahwa karena kita berbeda maka persatuan harus dinyatakan. Itu betul dari awal, karena kita berbeda kita perlu persatuan. Tetapi rejim sekarang ini, terutama Presiden Jokowi, menganggap bahwa demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Karena itu tidak boleh ada politik identitas. Yang intinya adalah tidak boleh ada mayoritarisme, memakai agama sebagai permainan politik. Itu yang ngaconya di situ. Tentu Pak Jokowi tidak paham ilmu politik, tidak paham filsafat hukum, filsafat politik. Dia dibrief oleh orang-orang sekitarnya yang juga dungu tuh, yang nggak paham bahwa negeri ini dari awal berbasis politik identitas. Apalagi tuh konstitusi kita diperdebatkan melalui fasilitas politik identitas. Ada yang menginginkan negara tumbuh sebagai kerajaan, itu identitas. Ada yang ingin menjadikan Indonesia negara beragama, negara Islam, itu juga politik identitas tuh. Ada yang menginginkan jadi negara komunis, bahkan itu politik identitas. Tetapi udah ada kesepakatan bahwa negara ini basisnya adalah kedaulatan rakyat, dan itu yang sedang kita rayakan. Nah, karena rakyat itu bervariasi, ya terima aja fakta itu kan.
Jadi sekali lagi ini kekacauan istilah dan dimainkan oleh para pasar dungu ini kan pasar dungu ini yang walaupun bergelar sarjana doktor dia nggak paham the thing called politics of identity atau politics of recognition. Dia pakai itu justru untuk melucuti atau menggeser Anies Baswedan sebetulnya. Tapi pada saat yang sama ya Sandi juga kena politik identitas, nanti dianggap Anda bukan orang Jawa. Macam-macam itu kan yang kena politik identitas. Tapi kemudian juga nanti Ganjar ya politik identitas karena Jawa itu adalah identitas itu. Jadi semua hal sebetulnya jadi konyol karena konsepnya buruk. Itu pentingnya berpikir sebelum kerja. Saya kira kita bukan ingin bukan merayakan, tetapi kita mendudukkan pada proporsinya gitu ya, soal politik identitas ini, karena seolah-olah ini kan orang menganggap bahwa begitu menyebut politik identitas itu berarti ya identik dengan Islam. Itu kan yang sekarang yang terjadi di Indonesia kan semacam itu kan. Ya itu yang kacau tuh, seolah hanya agama tuh. Padahal sebetulnya kalau kita belajar filsafat politik John Rawls misalnya, politik identitas itu bagus diucapkan oleh kelompoknya masing-masing tuh. Tetapi kalau masuk dalam politik demokrasi ada yang disebut cross-cutting loyalties. Kalau identitas saya misalnya agama, tetapi tokoh agama saya itu korupsi, ya tentu saya nggak akan pilih dia. Saya pilih mending orang yang nggak beragama tapi bersih kan. Kan itu namanya cross-cutting ideas, cross-cutting atau overlapping konsensus. Itu yang berlaku. Nah, kalau demokrasi kita tumbuh bagus, nggak akan ada orang yang ngotot pada satu prinsip aja, itu agama, ras, segala macam. Kan ada variabel sosial lain, yaitu kebersihan, moralitas, integritas, intelektualitas. Bagaimana mungkin kita ngotot pada politik identitas kalau pemimpin kita dungu walaupun dia sama identitas dengan kita? Kan mestinya kita revisi kan? Jadi kekuasaan itu mempermainkan istilah politik identitas, lalu sekarang dia terjebak di situ tuh. Dan itu bahayanya nanti. Ibu Mega juga akan bilang, loh kami identitas kami adalah Soekarnoisme, kenapa kami nggak boleh tuh? Padahal dia mayoritas kan. Jadi soal-soal begituan. Partai yang berbasis agama banyak betul. Kalau begitu nggak boleh ada partai yang berbasis Islam misalnya, berbasis Kristen, berbasis macam-macam kan. Itu konyolnya di situ tuh. Lebih konyol lagi kalau nggak boleh ada politik identitas, itu artinya nggak perlu ada persaingan politik. Satu orang aja calon tunggal ditaruh di situ. Jadi ini masalahnya. Jadi saya balik lagi tadi, ini disebabkan oleh kekurangan kapasitas intelektual dari orang-orang di sekitar Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya terima itu, lalu Pak Jokowi ucapkan. Lalu jadi problem di mana-mana. Pak Luhut kemarin saya wawancara ucapkan hal yang sama tuh. Tapi saya anggap oke, Pak Luhut ya silahkan bicara begitu. Karena nggak mungkin Pak Luhut bicara lain berseberangan dengan apa yang udah diucapkan oleh pemerintah kan. Kan Presiden udah bilang begitu. Walaupun Pak Luhut mungkin merasa oh itu kurang tepat. Tapi karena Presiden udah bilang nggak boleh politik identitas, ya Pak Luhut pelang itu. Nah itu yang saya komentari bahwa iya betul Pak Luhut itu fakta antropologis. Tetapi jangan dipakai jadi alat untuk menyingkirkan pihak lain. Nah, kalau dia jadi alat menyingkirkan, politik identitas itu jadi politics of exclusion, yang biasanya disebut exclusionary politik di dalam pelajaran comparative politics itu. Nah ini jadi kuliah lagi nih, aduh selalu jadi Oke, tapi kalau yang porsi soal Jawa non-Jawa itu, bagaimana kita menyikapinya? Karena realitasnya ketika kita bicara soal pemilu yang itu berarti suara terbanyak, ya itu kan berdasarkan populasi gitu, Bung. Ya itu fakta demografinya begitu kan. Tetapi tentu kalau kita sebut ada kompetisi bebas, jadi yang penting kalau ada kompetisi bebas orang Jawa bisa pilih orang Manado tuh, karena merasa oke, lebih dekat cara berpikirnya daripada orang Jawanya sendiri misalnya, atau orang Manado ingin pilih orang Minang karena merasa orang Minang egaliter gitu. Orang Manado mungkin bisa calonin sendiri, tapi mungkin dia malas tuh karena orang Manado lebih suka pesta-pesta dansa-dansa kira-kira begitu, atau baca-baca buku kira-kira. Tapi sekali lagi kesosialan manusia itu ada di mana-mana. Ada orang Manado yang doyannya pesta dansa, tapi ada juga orang Jawa yang punya kenikmatan yang sama. Orang Minang juga nari-narian. Ada orang Jawa yang hobi baca buku semacam Pak SBY, Pak Habibie. Ada orang Jawa yang hobi baca komik. Ya biasa-biasa aja kan. Nggak ada bedanya kan. Tetapi jangan jadikan soal kedaerahan itu jadi problem. Kemarin barusan Edi Mulyadi itu kena
pidana, walaupun pidananya akhirnya telah terlampaui sehingga dia bebas karena soal-soal politik identitas itu. Nanti satu waktu itu berlaku pada Pak Jokowi atau pada Ibu Mega atau Pak Luhut misalnya tuh. Jadi sekarang kita selesaikan buat tidak ada yang disebut politik identitas, karena berkali-kali saya terangkan selama manusia hidup dia identitasnya berubah terus. Identitas itu dalam bahasa Yunani atau dalam tradisi Yunani artinya orang yang sudah mati. Kenapa? Karena hanya jenazah yang bisa diidentifikasi. Udah selesai dia pertumbuhan mekanisme pencernaannya udah selesai, otaknya udah nggak berfungsi, metabolisme udah berhenti. Hanya orang yang sudah tidak bermetabolisme yang bisa diidentifikasi. Selama kita hidup, identitas kita berubah-ubah. Jadi ngapain ngomongin politik identitas? Ya. Nah, oke. Kemarin kan kita bahas soal ini ya. Ini bukunya yang kemarin kita bahas, dan kita menyambut gembira ada kajian-kajian semacam itu gitu ya. Saya kira memang ke depan kita mesti harus dudukkan secara proporsional. Saya kira mungkin ini memang ada tujuan manipulatif lah, Bung Rocky, berkaitan. Iya, memang. Ya. Jadi betul, ini istilah politik identitas sudah keluar dari pakem perdebatan ilmiah tuh. Ya. Dia udah jadi tempat memanipulasi kepentingan kekuasaan, tempat memframing satu golongan, terutama Muslim politics, dan itu berbahaya karena nggak fair kita pakai politik identitas, tapi kita hanya sasarkan pada satu kekuatan yang kebetulan yang kita maksud adalah, atau yang mereka maksud adalah politik Islam, dan yang lebih sempit lagi adalah Anies Baswedan. Padahal dalam survei elektabilitas Anies itu berhasil di Jakarta bukan karena dia Muslim, tapi karena dia berprestasi itu. Jadi faktor agama di dalam survei prestasi Anies itu hanya 1,2% itu. Jadi kalau orang bilang Anies berhasil, kenapa? Karena dia beragama Islam? Enggak, karena dia berprestasi itu. Tentu ada yang menganggap Anies beragama Islam, tapi bukan itu intinya. Karena walaupun agamanya sama, tapi kalau kelakuannya buruk kan orang nggak anggap Anies berprestasi kan. Jadi ini surveinya bilang begitu, datanya bilang begitu. Jadi jangan dieksploitasi Anies seolah-olah dia lingkupnya kecil. Sekedar Muslim, dan karena itu dianggap bahwa identitas Muslim itu melalui Anies bisa menghasilkan akumulasi elektabilitas. Padahal Anies kita uji dalam prestasinya tuh. Nah, kesolehan itu urusan pribadi itu, tapi dalam kehidupan publik tidak boleh dipakai istilah-istilah yang menyesatkan seperti politik identitas. Tapi hati-hati nih kalau Anda ulang-ulang terus, ini udah mulai tanya nih, ini Rocky Gerung lagi kampanye untuk Anies Baswedan ya, gitu. Kita banyak yang tanya begitu. Ya, semoga saya berkampanye pada seseorang yang memang berhak untuk dapat pikiran saya kan. Jadi kalau ya saya bisa berkampanye pada Pak Ganjar, tapi ya saya nggak begitu kenal cara berpikir Pak Ganjar, dan ya mungkin tradisinya lain kan. Tapi Anies dan Pak Ganjar walaupun sama-sama dari UGM, saya lebih kenal cara berpikir Anies daripada Pak Ganjar. Ya, mungkin satu waktu saya juga akan promosikan Pak Ganjar, tergantung apakah timnya dia itu merasa aman kalau bicara dengan saya. Oke, baik, Bung Rocky, ini kita nggak boleh lelah ini ya menyampaikan ini, karena mereka sendiri kan juga sama seperti narasi-narasi yang selama ini muncul, radikal, kemudian kelompok itu kan juga tujuannya manipulatif semua, termasuk juga soal politik identitas ini, dan saya kira berbahaya karena ini pun saya lihat banyak sekali lembaga-lembaga survei juga yang mengamplifikasi isu-isu ini. Iya, lembaga survei maupun TV-TV yang fanatik pada Jokowi, atau apa namanya nih, portal-portal segala macam itu yang dikirimin ke saya tadi, dan wah si Rocky itu udah takluk sih, udah gimana ya, itu ngapain kita tanggapi begituan kan? Kita hanya tanggapi orang yang berpikir, orang yang dulu ngapain kita tanggapi kan dia nggak ngerti apa yang jadi sistem berpikir saya atau cara saya berpolitik, kan nggak ngerti itu. Jadi antara cemburu dan cemas sebetulnya kita nggak bisa bedain, dan kita nggak perlu membedakan sesuatu yang betul-betul di bawah standar kan. Oke. Itu kan di bawah standar tuh. Yes. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Ya, kita kawal soal politik identitas dengan 0%. Nah, ini standar utama dari demokrasi itu. Yes, thank you Bung Rocky. Yeah.